Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada kesempatan kali ini, Guru akan sedikit memaparkan tentang materi isomeri gugus fungsi yaitu pada alkohol dan ether. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu di sini menganalisis struktur tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon, yaitu meliputi haloalkana, amina, alkanol, alkoksi alkana, alkanol, asam alkanoat, dan alkyl alkanat. Nah, untuk indikator pencapaiannya sendiri yaitu menjelaskan isomeri fungsi senyawa alkohol dan ether. Kemudian menjelaskan perbedaan senyawa pada contoh dengan menggunakan aplikasi Hyperchem. Nanti kita coba menganalisis dua senyawa pada aplikasi Hyperchem. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang peristiwa isomeri, yaitu di mana senyawa karbon itu punya rumus molekul sama tapi beda strukturnya. Nah, perbedaan struktur itu bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan. Nah, yang pertama yaitu akibat perbedaan kerangka atau rantai atom karbon yang disebut dengan isomeri kerangka. Kemudian yang kedua yaitu ada akibat perbedaan posisi letak cabang yang disebut dengan isomeri posisi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan bahas tentang isomer gugus fungsi, yaitu isomer yang disebabkan oleh perbedaan jenis gugus fungsinya, seperti halnya pada alkohol dan ether, merupakan dua kelompok senyawa saling isomer. Nah, alkohol dan ether itu punya rumus, yaitu CnH2n plus 2O. Sedangkan aldehida saling berisomer dengan keton. Nah, rumusnya yaitu CnH2nO. Kemudian untuk asam alkanoat yaitu saling berisomer dengan ester, yaitu punya rumus CnH2nO2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isomer gugus fungsi pada alkohol dan ether. Alkohol dengan ether mempunyai rumus molekul sama yaitu CnH2n plus 2O. Nah, tetapi keduanya mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Alkohol mempunyai gugus fungsi OH, ether punya gugus fungsi O. Ini yang membedakan ya. Nah, untuk contohnya misalnya ada senyawa C4H10O mempunyai gugus fungsi yaitu CnH2n plus 2O, maka kemungkinan senyawa itu adalah alkohol dan ether. Nah, kalau sebagai alkohol seperti apa? Nah, contohnya ini. Ada 1 butanol. Kemudian ada 2 butanol, ada 2 metil 2 propanol. Nah, 1 butanol dengan 2 butanol ini merupakan isomeri posisi, sebab perbedaan antara 1 butanol dan 2 butanol ini diakibatkan oleh perbedaan posisi gugus OH-nya. Ya, yang ini 1 butanol di sini, ini 2 butanol di sini. Nah, untuk yang sebagai ether, contohnya di sini ada metoksipropana, ada etoksietana, ada 2 metoksipropana. Nah, kita akan fokus membahas tentang 1 butanol dan 2 butanol tadi. Kita lihat perbedaannya. Nah, butanol itu merupakan alkohol, senyawa organik yang memiliki gugus fungsi OH yang terdekat pada atom karbon. Butanol ini memiliki 4 atom karbon. Nah, rumus umum butanol yaitu C4H9OH. Nah, formula ini memiliki 5 struktur isomer. Isomer adalah molekul dengan rumus molekul yang sama, tapi struktur kimianya berbeda. Nah, 1 butanol dan 2 butanol adalah salah dari 2, yaitu isomer. Dari isomer butanol. Nah, perbedaan utama antara 1 butanol dan 2 butanol adalah 1 butanol memiliki gugus fungsi OH yang melekat pada karbon terminal molekul, sedangkan 2 butanol memiliki gugus OH yang terikat pada atom karbon kedua. Nah, ini perbedaan 1 butanol dengan 2 butanol. Bisa kita lihat di sini dari titik didihnya. Nah, 1 butanol ada 117,7 derajat Celcius, kemudian 2 butanol sekian 99,5 derajat Celcius. Untuk titik lebuhnya
Satu butanol yaitu negatif 89,8 derajat Celcius untuk butanol, negatif 114,7 derajat Celcius. Untuk kategorinya yaitu satu butanol itu termasuk alkohol primer. Kalau 2 butanol berarti alkohol sekunder. Nah, untuk pusat kiralnya, untuk satu butanol itu tidak punya pusat kiral, sedangkan 2 butanol itu mempunyai pusat kiral. Untuk stereoisomer, nah satu butanol tidak memiliki stereoisomer, sedangkan 2 butanol memiliki stereoisomer. Untuk nama IUPAC-nya, untuk satu butanol yaitu butan 1 ol, kemudian 2 butanol yaitu butan 2. Nah, selain perbedaan-perbedaan di atas, kita dapat melihat energi momen dipol pada program ataupun aplikasi kimia, salah satunya itu program. Nah, di sini Ibu sudah membuat tutorial penggunaan aplikasi program untuk menghitung ataupun menganalisis senyawa satu butanol dan 2 butanol. Kita lihat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Hypercam pada analisis senyawa satu butanol dengan 2 butanol. Nah, yang pertama yaitu kita buka aplikasi Hypercam-nya dulu. Kemudian setelah terbuka, kita menggambar untuk senyawa satu butanol dulu. Klik Wheel, kemudian Default Element. Kita akan menggambar atom C. Nah, ini kita ubah dulu display, rendering, pulse and cylinder, klik OK. Nah, itu udah besar, kita kecilin dulu. Kemudian kita buat C lagi supaya 4. Nah, setelah itu kita buat atom O, baru sini. Kita kasih ikatan dulu. Nah, setelah itu klik buat lagi add hydrogen. Sudah ada atom H-nya, kemudian buat lagi model build. Nah, sudah jadi. Bisa kita putar-putar. Ini bisa kita putar-putar seperti itu. Kita buat supaya terlihat semuanya. Seperti ini bisa. Kita save as dulu. Kita kasih nama. Saya sudah buat folder Hypercam 1 butanol awal, kemudian save. Lalu ke file lagi, kita start log 1 butanol awal, kemudian ke setup semi embedded AM1 option total chart nodes, pinnya udah 1, oke. Kemudian commute, pilih single point. Nah, ini sudah keluar hasilnya untuk penghitungan single point. Kemudian kita klik file lagi, kita stop log. Setelah itu kita optimasi. Klik file, kita start log. Kita kasih nama satu butanol optimasi. Oke. Yang tadi setupnya udah ya. Kemudian kita compute. Sekarang geometry optimization. Oke. Ini sudah berhasil. Kemudian kita stop log dulu. Kita save as lembarnya. Satu butanol optimasi. Sekarang kita buat untuk 2 butanol. Nah, file new seperti itu. Kemudian wheel, default element, klik atom C, dulu. Nah, kita buat 4, kemudian kita bikin atom O, baru di sini bisa
Masih kata, kemudian will dan protein, kemudian model. Nah, sudah jadi. Satu dulu, biar kelihatan semuanya. Bisa. Pas nomor 2 utama keluar. Kemudian lagi kita stop lock 2 button awal. Kemudian kita setup lagi semi empiric KM1 option. Kemudian kita compute, pilih single point. Nah, sudah keluar hasilnya. Kemudian kita klik file stop lock. Setelah itu kita optimasi. Klik file lagi stop lock. Kasih nama 2 putaran optimasi. Klik OK. Nah, setup udah tadi ya KM1. Kemudian compute, kita pilih geometry optimization. Nah, ini bisa kita tambah kelihatan bergeraknya. Nah, sedikit bergerak. Kalau ini udah yes, berarti udah selesai. Nah, sudah yes, berarti sudah berhasil. Kemudian kita stop. Nah, kita dulu gambarnya untuk 2 putaran optimasi. Nah, dari situ kita nanti bisa melihat hasilnya dari yang sudah kita hitung tadi. Nah, itu outputnya ya. Ada energinya, ada muatan atomnya, ada molekilnya. Ini seperti itu. Demikian yang dapat saya. Setelah kita menyaksikan video tadi, ini merupakan hasilnya yang saya screenshot. Saya masukkan ke sini untuk 1 putaran awal untuk total energinya. Ini untuk 1 putaran optimasi. Jadi di sini energinya yang lebih besar adalah yang 1 putaran awal. Ini untuk handphonenya, coba saya masukkan di sini biar bisa dilihat. Kemudian untuk yang 2 putaran lagi, yang itu negatif 295, yang ke putaran optimasi negatif 22.400. Nah, berarti besar yang 2 putaran awal seperti itu. Nah, kayak gini nanti yang untuk tugas kalian menganalisis, mencari energinya dari perhitungan menggunakan Hypercam. Nah, ini tugasnya ya. Jadi kalian buat kelompok yang terdiri dari 2 orang, pelajari contoh penggunaan Hypercam, ada 1 butanol dan 2 butanol yang sudah saya buat tadi. Kemudian analisislah senyawa metoksipropana dengan 2 metoksipropana dengan menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan aplikasi Hypercam. Nanti lihat sifat-sifatnya yang berbeda enggak, energinya, momen diponnya, muatan atomnya, seperti itu. Nah, nanti laporkan hasil kerja kalian dalam bentuk file dokumen maupun PDF dan kirimkan ke Google Classroom. Nah, kesimpulan dari pelajaran kali ini yaitu isomer fungsi merupakan isomer yang disebabkan oleh perbedaan jenis fungsinya. Kemudian penggunaan enter merupakan kelompok senyawa yang saling berisomer dan umumnya yaitu CnH2n
sebuah O. Nah, butanol tadi merupakan zat yang tidak berwarna pada suhu dan tekanan ruangan. Satu butanol dan dua butanol merupakan dua di antara beberapa isomer butanol. Nah, perbedaan utamanya yaitu antara kedua molekul ini bahwa satu butanol memiliki fungsi OH yang terikat pada karbon terminal molekul, sedangkan dua butanol memiliki fungsi OH yang terikat pada atom karbon kedua. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, belajar yang rajin, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.